Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Cuma lagi di Sansan TV ya. Hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi, kita ngobrol santai, kita jauhi semua makanan dulu, oke? Jadi aku pengen melanjutin flashbackku tentang masa lalu teman-teman, tapi bukan ngomongin mantan ya, itu udah masa lalu. Jadi gini, terakhir itu kan aku cerita tentang kerja di Tangerang ya, kemudian di PHK, terus aku pulang. Nah, kemudian aku cari kerja lagi teman-teman, dan memang waktu itu memang banyak calo yang ini ya apa, apalagi kalau di kampung-kampung ya, sini kamu bayar segini nanti kamu tak masukin di pekerjaan ini, sini nanti bayar segini nanti kamu langsung diterima di tempat ini. Nah, aku kemakan dengan kata-kata itu teman-teman. Jadi tahun 2006 itu aku kemakan kata-kata itu kan. Ada salah satu mall yang dulu awalnya itu paling gede di Jogja, itu Mall Ambarukmo Plaza. Nah, aku ditawari pekerjaan jadi security di sana, padahal aku nggak punya sertifikat security karena aku nggak pernah apa ya, ikut ikut pelatihan security. Itu aku bayar 3 juta teman-teman. 3 juta itu ada tetangga yang nawari, akhirnya karena memang butuh pekerjaan, akhirnya aku apply lamaran, bikin lamaran, terus aku tujukan di Ambarukmo Plaza. Tapi aku nggak langsung ke manajemennya, tapi ada itu di selatannya Ambarukmo Plaza itu ada rumah ya, mungkin rumah kayak gini ya, itu ada namanya Bu Heni. Nah, dia itu eh, kayak apa ya, kayak jadi perantara, masukin lamaran-lamaran orang yang mau bekerja di Ambarukmo Plaza, itu dia masukin lamaran dari situ lewat Bu Heni itu. Dan rata-rata bayar bayar 3 juta teman-teman. Nah, kenapa aku bisa percaya, karena waktu itu emang itu mirip kantor, mirip kantor. Terus banyak yang udah keterima bekerja di Ambarukmo Plaza, terus mereka itu main ke tempatnya Bu Heni gitu, udah pakai seragam kan, jadi percaya ya. Apalagi banyak juga pelamar-pelamar yang datang ke situ, terus mereka kayak ya kayak ujian, terus tes fisik buat yang pengen jadi security. Nah, akhirnya apply lah aku di situ teman-teman. Aku ngeplay lamaran di situ dengan harapan diterima jadi security. Tapi 2006 kalau nggak salah bulan Mei apa ya, pokoknya pertengahan 2006 itu kan ada gempa ya, ada gempa eh, Jogja. Duh, mau hujan, mendung banget ini. Oke, lanjut lagi ya. Ini kan ada 2006, pertengahan itu kan ada gempa Jogja. Nah, lamaranku ke pending semua teman-teman, pending semua untuk jangka waktu yang nggak ditentukan. Bingung, udah masuk duit 3 juta, pekerjaan belum belum didapat karena waktu itu 2006 itu Ambarukmo Plaza itu baru soft opening. Mereka baru mulai buka, baru mulai menerima karyawan. Kemudian ada gempa, tutup lagi teman-teman, tutup lagi karena beberapa gedung itu, beberapa tempat ini rusak. Nah, bingung lah aku, akhirnya aku ke tempatnya Bu Heni. Sampai ke tempatnya Bu Heni itu, waduh, terkejut lagi aku teman-teman. Jadi pas aku datang pertama kali ke tempat Bu Heni, ke kantornya itu yang kayak rumah itu semuanya komplit teman-teman. Ruang tamu itu pakai kursi jati yang kayak singgasana raja itu yang gede gitu, beberapa set, semuanya lengkap. Nah, pas setelah gempa aku datang ke situ, rumahnya itu udah kosong melompong teman-teman, nggak ada apa-apa. Meja, meja, kursi pun nggak ada apa-apa. Lah, terkejut aku. Wah, kok bisa? Nah, ternyata itu banyak pelamar yang lewat situ udah bayar duit, ternyata nggak bisa disalurkan pekerjaannya. Mereka bareng-bareng protes, geruduk ke tempatnya Bu Heni itu. Akhirnya mereka menjarah apa aja yang ada teman-teman. Ada yang ngambil kursi, ada yang ngambil meja, ada yang ngambil lemari, pokoknya semuanya dijarah, dikosongin semuanya. Dan parahnya aku nggak tahu, aku tahunya itu udah datang ke situ udah kosong melompong. Ya wes, akhirnya ya nggak ini, kehilangan 3 juta, nggak dapat pekerjaan teman-teman. Tapi di balik itu ada hikmahnya. Kemudian aku dipanggil eh, oleh perusahaan secure parking. Dia kantornya di Ambarukmo Plaza juga dulu. Aku ditelepon, aku suruh datang ke situ. Kemudian dikasih tahu sama supervisornya di situ, kalau kamu nanti ikut ikut tes.
nanti akan diterima karena akan membuka membuka eh, membuka tempat baru di Rumah Sakit Jogja International Hospital. Waktu itu Rumah Sakit JIH kalau sekarang ya. Nah, singkat cerita, kemudian diterimalah aku di perusahaan secure parking itu. Itu dari UMR berapa ya Sleman itu? 450 teman-teman. Itu 2007 akhir, 450. Kemudian sampai berapa ya? Hampir 6 tahun aku kerja di situ jadi tukang parkir gitu teman-teman. Makanya ini ototnya mulai membesar nih karena yaitu kadang kalau lagi seminar aku ada di bagian parkiran motor itu ribuan, ya mungkin bisa sampai 1.500 motor itu aku yang nata sendiri ya teman-teman, yang nata sendiri. Waduh, itu sampai mandi keringat itu, nata sendiri. Kemudian di checklist dop dopnya depan depan belakang itu ada enggak, spion ada dua enggak, bodinya baret enggak, 1.500 di checklist semua teman-teman. Udah sampai udah pegel tangan, pegel mata kan harus ngecek semuanya. Tapi anehnya ya itu aku bisa sampai 6 tahun di situ karena memang enak teman-teman, tempatnya enak, asik, eh, kekeluargaannya, apalagi yang teman-teman satu secure parking ya di CIH itu udah kayak keluarga sendiri gitu teman-teman. Itu kalau masuk malam itu aku biasanya bawa bantal sama selimut. Jadi kan dulu aku pakai Mega Pro, aku pakai box, di belakang itu tak kasih box. Kalau masuk malam isinya cuma bantal sama selimut. Jadi kalau masuk malam udah jam 10 tidur, karena dulu waktu itu masih sepi, nggak ada tamu, bukan tamu, nggak ada pasien, karena kadang pasien cuma satu hari itu ada 4 pasien, kadang nggak ada sama sekali. Jadi bener-bener enak waktu itu teman-teman. Nah, terus kalau pernah ya, aku ingat itu main gaple itu dari aku masuk malam itu jam 10, masuk malam jam 10 sampai jam 5 pagi itu main gaple sama security itu nggak berhenti teman-teman. Wah, itu benar-benar apa ya, pengalaman yang mengasihkan, berkumpul sama teman-teman, terus main gaple, main remi, ngobrol, bercanda, wah asik teman-teman. Terus juga di sana itu di JIH itu ada klub sepak bolanya, itu yang mencetuskan ide itu teman-teman dari secure parking, karena kita suka bola, akhirnya kita sering bertanding main bola. Wah, aku udah di mana-mana itu, dari Kulon Progo, Gunung Kidul, Bantul, Klaten, mana lagi, perbatasan Solo, wah udah kemana-mana teman-teman. Jadi kita bertanding antar kampung ya, tapi kita atas nama JIH. Nama JIH itu wah gimana ya, kita pernah ikut turnamen anestesi Sarjito, kita juara 3 teman-teman, kita juara 3 waktu itu mengalahkan RSPKU. Dan aku masih ingat itu, aku bikin gol penentu kemenangan juara 3 itu lewat sundulan teman-teman, lewat heading. Jadi ada corner, dan memang waktu itu akan waduh waktu itu emang waduh beledeknya medeni. Bentar, sabar saya, jangan hujan dulu, saya mau bikin video. Jadi gini, eh, lewat sampai mana tadi ya. Nah, itu bikin gol kan lewat sundulan teman-teman, dan waktu itu emang jumpingku itu, loncatku tuh tinggi karena masih masih enteng ya, nggak segede ini badannya, terus juga masih aktif volley, jadi masih enteng lompatnya, heading dan gol teman-teman. Wah itu sampai masuk KL itu, sampai tak tak potong, tak jadiin clipping. Tapi nggak tahu sekarang di mana. Ya waktu itu kan bangga ya, apalagi masuk KR, waduh, tertulis Sani Ridwan mencetak gol untuk kemenangan RSJIH menjadi juara 3. Wah, seneng teman-teman. Tapi namanya sepak bola kan pasti ada emosinya juga ya. Aku juga pernah itu main di Jombor, Jalan Magelang, di belakang Indogrosir kalau nggak salah itu. Di situ tanding dengan Kampung Situ. Wah, kan jadi striker teman-teman. Jadi striker, nah backnya itu usil. Aku udah bawa bola, dia ngejar, bolanya sudah tak oper teman, aku disikut di sini nih, di rahang. Waduh, wah langsung emosi kan aku. Oke, tak bales nanti, tak bales. Nah, kemudian backnya itu adu kontak sama temanku, dia jatuh. Nah, backnya ini
dari musik ini nendang temanku. Wah, karena aku sudah dendam ya, sudah dendam karena dia nyikut rahangku, tak kejar teman-teman, tak kejar, tak pukul, jebret jebret. Nah, setelah itu coba tebak selanjutnya apa yang terjadi. Aku dikeroyok teman-teman, aku dikeroyok hampir 10 orang itu, karena satu tim itu dia langsung ngerubutin aku langsung diginiin, diseret ke sana, diseret ke sini, sampai di sini tuh ada bekas pul sepatu gitu, di sini juga. Waduh, lucu itu. Aku jadi kayak ngerasain, oh kayak gini ya jadi maling ayam digebukin orang itu ya. Itu jadi pengalaman yang lucu juga teman-teman. Kemudian pernah juga tandingan futsal. Tandingan futsal gitu, Hari Kesehatan Nasional futsal antar rumah sakit satu Sleman. Kita juara satu. Tapi pas finalnya itu kita melawan RSUD Murangan di Jalan Magelang itu. Ada dokter namanya siapa ya, lupa aku. Pokoknya itu emang dokter itu kalau main bola, main futsal pasti selalu bikin ribut. Dan itu tandinglah sama RSUD Murangan, ada dokter itu. Wah, adu kontak lagi, jatuh, nggak terima. Dia mau ngajak berantem waktu itu. Wah, aku udah tenang kan. Udah Pak, udah Mas, yuk keluar aja. Tak bawa keluar, dia balik badan, langsung ngeludah pas di muka aku, jebret, aduh. Wah, aku udah naik naik emosi gue teman-teman. Tapi yang bikin aku adem itu aku lihat temanku yang satu, dia malah rangkulan sama sama pemain lawan, rangkulan gini, terus dia bilang, "Wes santai wae, rasa masuk santai, tenang." Ya udah, aku walaupun diludahi gitu ya, lihat temanku yang malah rangkulan sama pemain lawannya itu wes adem teman-teman. Adem walaupun ya modo mambu-mambu sithik lah. Mambu-mambu sithik idune wong. Nah, lanjut lagi ya, itu sampai 6 tahun kemudian aku resign. Dan yang bikin aku nggak enak itu aku resignnya karena emosi. Karena emosi, jadi dulu mantanku itu meninggal dunia ibunya, aku masih kerja dan aku nggak dibolehin izin pulang lebih awal. Padahal teman-teman yang lain kadang ada tetangganya yang meninggal dia pulang lebih awal dibolehin. Waktu itu aku dipersulit teman-teman. Aku udah minta izin dari jam 9, jam 10 pagi nggak diizinin. Nah, sampai datang middle itu yang bertugas untuk gantiin karyawan yang istirahat. Dia dari jam 12 sampai jam berapa ya? Jam 7 apa jam 8 gitu ya. Dia di situ nggak diizinin aku teman-teman. Akhirnya middle datang, udah aku langsung ke kantor, ke office-nya, langsung nemtekku tak ambil. Udah Pak, aku tak pulang. Ini nemtekku, aku resign hari ini juga. Udah gitu teman-teman. Padahal waktu itu supervisorku udah kayak saudara, udah kayak teman sendiri, tapi ya itu karena emosi sesaat akhirnya malah jadi pecah ya, karena salahku juga. Karena emang lagi emosi, pikiran lagi kalut, nggak diizinin, dipersulit, ya udah aku cuma bilang, udah Pak, aku tak pulang, ini nemtekku, aku resign sekarang. Langsung aku ambil bajuku di locker, tasku, aku langsung pergi. Dan sampai sekarang juga aku belum pernah ketemu lagi sama supervisornya itu, walaupun aku sering main ke JIH, ketemu sama teman-teman lama aku, tapi belum pernah ketemu lagi teman-teman. Ya mungkin kalau ketemu lagi aku pengen minta maaf atas kelakuanku di masa lalu itu. Nah, itu aku resign, pulang, ibuku tahu, wah nangis dia. Lah, kamu itu kok malah keluar dari tempat kerjamu padahal udah lama, gaji dari 450 akhirnya naik jadi 900 waktu itu. Kok malah keluar, mau kerja apa? Nah, waktu itu ya gimana ya, emang lagi emosi ya, jadi masa bodoh teman-teman. Dan kebetulan ada kabar baik datang, temanku satu STM datang, dia nawarin, kamu mau nggak kerja di kapal pesiar. Waduh, kapal pesiar ya. Tertarik juga waktu itu. Udah, singkat cerita aku mulai apply di kapal pesiar. Tapi karena aku nggak punya basic masak, apalagi di kapal ya, nggak punya basic masak di kapal pesiar, akhirnya aku ikut kayak pelatihan kapal pesiar itu berapa bulan ya, 2 bulan apa 3 bulan ya, itu setingkat di D1 teman-teman, setingkat D1. Akhirnya aku apply,
baru 1 bulan aku udah diterima, alhamdulillah. Itu apa ya, benar-benar mengalir aja teman-teman. Kesempatan itu datang, datang tak ambil, datang tak ambil. Jadi ya akhirnya ya kerja di kapal pesiar, dan seperti yang aku ceritakan waktu flashback pertama kali pengalamanku kerja di kapal pesiar itu teman-teman. Ya semoga ini bisa bisa kalian ambil hikmahnya, bisa kalian jadiin apa ya, inspirasi mungkin, atau jadiin wawasan. Aku cerita tentang pengalamanku di masa lalu. Ya kadang apa ya, orang itu kan butuh tantangan ya, walaupun kadang sering emosi karena keluar dari zona nyamannya itu juga karena nggak dipikir secara benar, kadang secara emosi. Tapi ya insya Allah lah, kalau ada kesempatan baik yang datang diambil aja teman-teman. Oke ya, karena ini udah terlalu lama nanti takutnya kalian ngantuk. Jadi kita sambung lagi, masih banyak ceritaku tentang flashback di masa lalu. Terima kasih, dan semoga ini bisa menghibur kalian ya. Kita jumpa lagi di video Sancan TV berikutnya. Berhubung ini mau hujan, aku tak ambil pakaian dulu ya yang di depan rumah itu biar nggak kehujanan. Jadi terima kasih. Assalamualaikum.